Misteri Roh Kudus. Renungan diinspirasi dari kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika ditawari untuk daftar KPKS, saya awalnya hanya iseng mendaftar dan hampir tidak jadi. Saya takut akan komitmen yang mengharuskan ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja ketika meminta surat keterangan dari Romo Paroki. Semula terpikir hanya ikut 1 semester saja. Ternyata saya dapat menyelesaikan 6 semester tanpa merasa terbebani tugas-tugas yang diberikan. Saya justru menikmati materi yang diberikan seperti orang yang haus untuk menggali lebih dalam tentang pembahasan kitab suci. Sungguh luar biasa kerja Roh Kudus dalam diri saya. Saya yang tadinya tidak suka menulis, jadi ingin menulis dan menulis lagi dengan bekal yang saya dapat dari KPKS. Saya diajak membuat tulisan untuk mengisi warta gereja, padahal tidak mempunyai latar belakang jurnalisme sama sekali. Saya pikir tulisan saya tidak akan dimuat. Ternyata di luar dugaan, tulisan saya dimuat dan betul-betul surprise bagi saya. Bacaan hari ini mengajak kita mau menanggapi perutusan Tuhan memberitakan kabar sukacita surga. Jadi ingat moto angkatan kami, yaitu dipanggil, ikut, diutus, berbuah. Saya pun berpikir, apakah saya termasuk orang yang dipanggil? Dan apakah saya sudah diutus? Lalu, buah apa yang sudah saya hasilkan? Dibandingkan dengan teman-teman seangkatan, banyak yang sudah menghasilkan buah,
bahkan buah berlimpah. Ada yang menjadi pewarta, ikut peran aktif dalam komunitas dan kategorial. Perutusan melalui tulisan warta gereja itu juga termasuk suatu panggilan, dan menanggapi panggilannya dengan bimbingan kuasa Roh Kudus yang memampukan untuk menulis dalam iman Kristus Yesus. Di sini bukan karena kehebatan saya, tetapi bagaimana saya menanggapi panggilannya yang luar biasa jadi sesuatu yang luar biasa bagi saya yang sebelumnya tidak tahu menau tentang tulis-menulis. Marilah menanggapi panggilan Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita surga yang salah satunya melalui tulisan pewartaan sabdanya. Dengan demikian, kemuliaan Tuhan semakin tersebar luas. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidupku. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur atas kasih rahmat-Mu padaku, atas karya-Mu dalam hidupku, yang selalu memampukan saya untuk mewartakan sabda-Mu melalui tulisan dengan bimbingan Roh Kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.